Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti biasa, kita akan membacakan isu monitoring kali ini untuk hari Rabu tanggal 24 September 2025. Yang pertama, ya, Mensesnek sebut Kementerian BUMN berpotensi turun jadi badan. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kemungkinan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN diturunkan menjadi setingkat badan melalui revisi UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Hal ini seiring hadirnya Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Jadi ada kemungkinan dileburkannya ke Danantara jadi badan. Selanjutnya, analis politik Henry Satrio menilai peleburan Kementerian BUMN dengan Danantara perlu persiapan yang matang dan jaga kepercayaan pasar. Ya, jadi Danantara ini bukan masalah, dilebur ke Danantara bukan masalah, asalkan ya sentimen pasar ini juga dipikirkan sehingga disiapkan dengan matang. Ya, infrastruktur BUMN menurutnya harus segera dibenahi karena seperti disampaikan oleh Pak Prabowo waktu pidato di MPR ya kemarin, kerugiannya itu luar biasa ya Danantara ya. Bahkan kalau kita dengarkan ya, per tahun itu ya kerugian BUMN itu bisa sampai 50 triliun seperti itu. Ya, Hensa menekankan ya pentingnya komunikasi transparan agar mencegah spekulasi politik dan meredam polarisasi. Jangan sampai ini digoreng-goreng ya, nanti masyarakat juga bingung, apalagi nanti investor juga ikutan bingung. Jadi harus clear tuh, terutama dari sisi komunikasi publiknya. Selanjutnya, Istana tegaskan Komite Reformasi Polri berbeda dengan tim Kapolri. Istana menegaskan Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan tim transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri Listio Sigit. Ya, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi menyebut keduanya memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian meski berasal dari inisiatif yang berbeda. Nah, ini juga jadi pertanyaan, ini tiba-tiba Kapolri ya membuat tim juga untuk reformasi Polri. Kita lihat nanti ya, tim 9 dari Istana dan tim 22 dari Kapolri. Mensesnek pastikan tujuan pembangunan IKN tidak berubah meski jadi ibu kota politik. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan lewat Perpres nomor 79 tahun 2005 IKN menjadi ibu kota politik. Ini sebutan ibu kota politik yang ini baru ditemui saat ini. Perpres tersebut, kata Prasetyo, hanya menegaskan bahwa pemindahan tidak hanya melibatkan eksekutif tetapi juga legislatif dan yudikatif. Selanjutnya, Komite Reformasi Polri dibentuk beranggotakan 9 orang. Ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Komite Reformasi Polri yang sudah dibentuk Presiden Prabowo kemungkinan beranggotakan 9 orang. Prasetyo menegaskan pengumuman resmi mengenai susunan komite akan disampaikan langsung setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan ke New York di acara PBB. Ya, jadi yang sudah kita tahu ya, Mahfud MD, lalu ada isunya salah satu mantan Kapolri ya, kita tunggu saja. Mahfud MD siap gabung Komite Reformasi Polri. Ya, mantan Menko Polhukam di zaman Jokowi, Mahfud MD siap bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya disampaikan usai bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada 16 September kemarin. Ya. Mahfud menegaskan mendukung penuh upaya untuk reformasi Polri. Selanjutnya, Prabowo di sidang Majelis Umum PBB tadi malam ya, Pak Prabowo itu sekitar jam setengah 11 atau jam 11 lebih itu setelah Donald Trump. Jakarta terancam kenaikan air laut, Indonesia bangun tanggul raksasa. Nah, itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di sidang umum ke-80 di markas PBB New York. Ini disampaikan menyoroti ancaman perubahan iklim yang berdampak langsung pada Jakarta dengan kenaikan air laut 5 cm setiap tahunnya. Ia menyebut dalam 10-20 tahun kondisi ini bisa berakibat fatal sehingga pemerintah harus membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 km meski ini akan memakan waktu sampai 20 tahun. Prabowo menegaskan Indonesia memilih langkah nyata bukan sekedar slogan dengan mengeksekusi proyek Giant Seawall. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia pada Paris Agreement ya, target net zero emission 2060.
bahkan lebih cepat ya. Ini dilakukan lewat reboisasi 12 juta hektar. Lalu penciptaan green job serta peralihan energi terbarukan mulai tahun depan. Tujuannya mengentaskan kemiskinan dan menjadikan Indonesia pusat ketahanan pangan, energi, dan air. Analis politik Henry Satrio ya, arahan Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode sinyal politik jangka panjang. Ini disampaikan Hensa menilai arahan Joko Widodo kepada para relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode ya. Pertama, Jokowi masih percaya pada Prabowo yang mampu membawa Gibran tetap menjadi wakil di periode kedua. Kedua, Jokowi memberi sinyal akan menjaga Prabowo agar kembali maju di 2029. Ketiga, terdapat rencana politik jangka panjang Jokowi untuk memperpanjang terahnya hingga 2034. Ya, baik melalui Gibran maupun Kaisang yang saat ini memimpin PSI. Henry Satrio juga menilai arahan Jokowi ini akan menyejukkan pendukung Prabowo sekaligus menjadi perintah bagi relawan Jokowi untuk mendukung dan melindungi Prabowo. Ini banyak yang pengen Prabowo 2 periode ya, namun memang siapa wapresnya ini masih tanda tanya ya. Ada banyak kandidat tentunya selain Gibran, ada Puan, ada AHY, dan juga ada mungkin tokoh-tokoh lain yang sekarang itu sudah mulai muncul ke permukaan ya, ataupun juga masih sembunyi-sembunyi. Kita lihat aja nanti. KPK periksa Indra Utoyo sebagai tersangka korupsi pengadaan mesin EDC BRI. Ya, Indra Utoyo ini mantan Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi dari Bank Rakyat Indonesia. Ini dipanggil sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan mesin elektronik data capture atau EDC Selasa kemarin. Meski hadir sebagai saksi, Indra juga berstatus sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Selain Indra, KPK turut memanggil Rosalina Wahyuni, karyawan swasta, untuk dimintai keterangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut materi pemeriksaan belum dapat disampaikan. KPU bantah ubah data pendidikan Gibran. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU membantah telah mengubah riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di situs mereka. Anggota KPU Idam Kholik menegaskan data pada halaman kpu.go.id sama seperti rujukan media sejak awal, dengan informasi bahwa Gibran menempuh S1 Management Development di Institute of Singapore. Namun penggugat Gibran di KPU, Suban Palal, menyampaikan keberatan dalam sidang PN kemarin. Ya. Selanjutnya Sinta Nuriyah ya, istri almarhum Presiden Gus Dur dan tokoh GNB, jenguk aktivis yang ditahan usai demo rusuh di akhir Agustus kemarin. Ya, Sinta Nuriyah bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mendatangi Polda Metro Jaya, menjenguk sejumlah aktivis yang ditahan, termasuk salah satunya adalah Direktur Eksekutif Lokataru ya, Del Pedro Marhain ya. Selain Ibu Sinta Nuriyah, hadir juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, lalu ada Karna Esupeli, Eri Riana Harjapamekas ya, mantan Komisioner KPK, lalu ada Inaya Wahid, Gomar Gultom, Komarudin Hidayat ya, Ketua Dewan Pers, lalu juga ada BK Ulung Hapsoro. Para aktivis termasuk Del Pedro Marhain, Muzaffar Salim saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Seusai kunjungan, Ibu Sinta Nuriyah menegaskan keprihatinan atas penahanan tersebut dan menilai para aktivis bukanlah musuh negara. Semoga nanti tercapai ya, yang memang tidak bersalah bisa dilepaskan. Kita lihat saja nanti pembuktiannya mungkin di pengadilan atau akan dilepaskan ya, atau di P21. Berita DPR RI. RUU Danantara Ketenagakerjaan dan Pekerja GIG masuk prolegnas prioritas 2026 ya. Ini masuk disahkan sebagai prolegnas 2026 dalam paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani ya. Dalam rapat paripurna tersebut ditetapkan 198 RUU dalam prolegnas 2025-2029. 52 RUU masuk dalam prolegnas prioritas 2025 dan 67 RUU masuk dalam prolegnas prioritas 2026.
Ketua Balik Badan Legislasi Bob Hasan menjelaskan 23 RUU baru ditambahkan sebagai hasil evaluasi bersama Kemenkumham dan Panitia Perancang Undang-Undang. Tentunya termasuk Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, ini yang agak-agak ngeri-ngeri sedap. Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan, DPR membahas kemungkinan hapus Menteri BUMN. Ya, jadi terkait Kementerian BUMN ini karena akan dilebur Danantara ya isunya, jadi ini nanti juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nanti ini ada perubahan nomenklatur di undang-undang. Selanjutnya, DPR sahkan 52 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ya, ini juga tadi disampaikan oleh Bob Hasan ya. Banyak sekali undang-undangnya, nggak perlu saya sebut satu persatu. Lalu untuk tahun 2006 DPR akan mengesahkan 67 undang-undang dikebut ya nantinya untuk 2026. Selanjutnya DPR sahkan APBN 2026 dengan defisit 689,1 triliun. DPR RI menyetujui rancangan RAPBN 2026 menjadi undang-undang dalam sidang paripurna kelima masa persidangan pertama tahun 2025-2026. Ini langsung dipimpin oleh Puan Maharani. Sebelumnya kita tahu ya Badan Anggaran DPR berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Badan Anggaran DPR atau Banggar, target pendapatan negara 2026 yaitu 3.153,6 triliun. Sedangkan rencana anggaran belanjanya 3.842,7 triliun. Oke, selanjutnya DPR terima surpres revisi UU BUMN ya, RUU perampasan aset belum disampaikan. Lagi DPR minta revisi UU BUMN pastikan pejabat bisa diproses hukum. Ini kan terkait nanti masuk ke Danantara ya, dilebur dengan Danantara. Selanjutnya Komisi 11 tunjuk Anggito Abimanyu sebagai Ketua LPS 2025-2030. Ya, Ketua Komisi 11 resmi menetapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS untuk 2025-2030. Ini sebelumnya dijabat oleh Menteri Keuangan sekarang oleh Purbaya. Dan kalau menurut keterangan dari Menteri Keuangan Purbaya nanti akan mundur ya Pak Anggito Abimanyu. Said Abdullah tolak penghentian program MBG. Ya, Ketua Banggar Said Abdullah menegaskan program MBG tidak perlu dihentikan meskipun ada keracunan. Tetap ada perlu evaluasi tetapi jangan sampai dihentikan. Berita DPD RI, DPD apresiasi pidato Prabowo PBB yang tegaskan dukung Palestina. Hal ini disampaikan oleh Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD. Untuk berita ekonomi, ya, APBN 2026 tambahkan indikator kesejahteraan baru, GNI per kapita 91,9 juta. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR atau Banggar menyepakati penambahan indikator kesejahteraan baru dalam APBN, yakni Gross National Income GNI sebesar $5.520 atau 91,99 juta per tahun atau 7,66 juta per bulan. Selanjutnya, ya, Menteri Keuangan targetkan perbaikan Cortex dalam 1 bulan dengan ahli IT asing. Ini disampaikan oleh Menteri Purbaya Yudi Sadewa ya, terkait dengan stabilitas sistem Cortex ya. Ya, semoga ini bisa perbaiki karena masih ada keluhan error ya. Stok baru BBM SPBU swasta dipastikan terisi lagi pekan ini setelah ada kesepakatan ya antara Shell, BP, Vivo, ExxonMobil dengan Pertamina dan juga Wamen dengan juga Kementerian SDM ya di bawah Bahlil. Ini disampaikan ya oleh Wamen Yulio Tanjung. Ya, ini semoga kita lihat di beberapa pom bensin Shell, kita pantau di media sosial juga sudah ada truk tangki Pertamina yang ngisi di sana. Semoga bensinnya nggak berubah ya kualitasnya. Defisit APBN capai 321,6 triliun, pajak dan PNBP melemah. Lalu kita ke isu sosial, sekolah Garuda tetap tampung siswa miskin berprestasi. Wamen Dikti Saintek Stella Kristi memastikan sekolah Garuda tetap menampung siswa miskin berprestasi. Sekolah ini dirancang oleh negara untuk melengkapi sekolah rakyat yang ditujukan untuk keluarga miskin. Jadi Garuda juga masih menerima dari siswa keluarga miskin. Tapi mungkin dia harus ada prasyarat lebih pinter, nilai bagus segala macam mungkin ya. Warga Merauke protes PSN Food Estate. Sidang uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi menghadirkan protes
warga Merauke terhadap proyek strategis nasional berupa food estate. Ketua Marga Mowen, Liboris Kodamoiwen menyebut proyek itu masuk tanpa dialog dengan warga dan dianggap merusak lingkungan. Badan Gizi Nasional BGN hentikan sementara program MBG untuk evaluasi usai keracunan massal. Ini akan menghentikan sementara ya program makan bergizi gratis setelah 301 siswa di Cipongkor, Bandung Barat mengalami keracunan. Kepala BGN Dadan Hindaina menjelaskan penghentian ini dilakukan untuk evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, Deddy Mulyadi soroti desa jadi agunan. Ya, Gubernur KDM menyoroti kasus 2 desa di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, ya, yakni Desa Sukaharja dan Sukamulya, dijadikan jaminan pinjaman. Ini kan pinjaman di tahun 80-an ya. Kita nggak tahu siapa yang tersangka. Artinya kok bisa jadi jaminan ini? Ya kalau kita lihat pasti ada yang bermain dari pihak aparat desanya. Kita lihat saja. Wali Kota Tangsel tanggapi kritik Leoni soal anggaran yang dengan santai. Ya, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni merespon kritik mantannya cilik Leoni. Ia menegaskan tidak akan membawa persoalan itu karena hukum, melainkan menganggapnya sebagai masukan untuk evaluasi. Internasional ya, Trump gelar pertemuan dengan negara muslim bahas Gaza dan rencana pasca perang. Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan Selasa tadi malam ya, untuk membahas situasi Gaza. Gedung Putih menyebut pertemuan multilateral ini akan fokus pada proposal perdamaian, pembebasan sandera, penghentian perang, serta rencana pasca perang tanpa keterlibatan Hamas. Menurut laporan Axios, Washington ingin segera negara Arab Muslim mengirim pasukan ke Gaza untuk memfasilitasi penarikan Israel, sekaligus menanggung biaya transisi dan pembangunan kembali. Puluhan negara barat desak Israel buka koridor medis Gaza tepi barat. Ya, puluhan negara barat mendesak Israel ya setelah di sidang PBB banyak sekali dukungan ya atau pengakuan kedaulatan dari negara-negara barat untuk Palestina. Singapura jatuhkan sanksi ke pemukim Israel, isyaratkan akui Palestina. Pemerintah Singapura akan menjatuhkan sanksi terarah pada pemimpin kelompok pemukim Israel menyusul pernyataan pencaplokan wilayah Palestina oleh pejabat Tel Aviv. Menlu Vivian Balakrishnan mengecam proyek pemukiman Israel termasuk proyek E1 di tepi barat. Trending media sosial adalah Palestina, ya, terutama karena sidang umum PBB dan juga pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk media isu monitoring pada siang hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.